Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelum kami menyampaikan hasil diskusi kami, yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah morfologi dan terlebih lebih kepada teman-teman kami semua. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 3 orang, yaitu Ayu di Jawa, Mariana Laria, Angela Geblele, dan yang menjadi topik pembahasan kami yaitu tentang reduplikasi. Langsung saja kita masuk pada materi tentang judul pembahasan kami tentang reduplikasi. Reduplikasi atau pengulangan bentuk satuan kebahasaan merupakan gejala yang terdapat dalam banyak bahasa di dunia ini. Misalnya, dalam salah satu bahasa di Kepulauan Marshall atau daerah Pasifik, ada kata takin yang artinya kaos kaki direduplikasikan menjadi takikin yang artinya memakai kaos kaki. Kata kakir diartikan ikat pinggang, direduplikasikan menjadi kakikir yang artinya memakai ikat pinggang. Dan kata wah diartikan perahu, direduplikasikan menjadi wah-wah yang artinya naik perahu. Nah, dalam bahasa Indonesia, reduplikasi merupakan mekanisme yang penting dalam pembentukan kata. Di samping afiksasi, komposisi, dan akronimisasi, lalu meskipun reduplikasi terutama adalah masalah fonologi, masalah pembentukan kata, tetapi tampaknya ada juga reduplikasi yang menyangkut masalah fonologi, masalah sintaksis, dan masalah semantik. Sebelum membicarakan reduplikasi sebagai mekanisme dalam morfologi, ada baiknya dibicarakan dahulu reduplikasi sebagai masalah fonologi, sintaksis, dan semantik ini. Nah, kita masuk pada reduplikasi fonologis. Reduplikasi fonologis berlangsung terhadap dasar yang bukan akar atau terhadap bentuk yang statusnya lebih tinggi dari akar. Status bentuk yang diulang tidak jelas, dan reduplikasi fonologi ini tidak menghasilkan makna gramatikal, melainkan menghasilkan makna leksikal. Yang termasuk direduplikasikan fonologis ini adalah bentuk-bentuknya seperti ini. Contohnya ya, kuku, dada, pipi, cincin, dan sisi. Bentuk-bentuk tersebut bukan berasal dari ku, da, pi, cin, dan si. Jadi bentuk-bentuk tersebut adalah sebuah kata yang bunyi kedua suku katanya sama. Kita masuk pada reduplikasi sintaksis. Reduplikasi sintaksis adalah proses pengulangan terhadap sebuah dasar yang biasanya berupa akar, tetapi menghasilkan satuan bahasa yang statusnya lebih tinggi daripada sebuah kata. Krida Laksana 1989 menyebutnya menghasilkan sebuah ulangan kata, bukan kata ulang. Contoh 1. Suaminya benar-benar jantan. Contoh kedua, jangan-jangan kau dekati pemuda itu. Bentuk-bentuk reduplikasi sintaksis memiliki ikatan yang cukup longgar, sehingga kedua unsurnya memiliki potensi untuk dipisahkan. Kita perhatikan contoh berikut. 1. Jangan kau dekati pemuda itu. Jangan. Contoh kedua, panas, memang panas rasa hatiku. Nah, reduplikasi sintaksis ini memiliki makna menegaskan atau menguatkan. Dalam hal ini termasuk juga reduplikasi yang dilakukan terhadap sejumlah kata ganti orang atau pronomina, persona. Seperti 1. Yang tidak datang ternyata dia juga.
Contoh kedua, mereka memang sengaja tidak diundang. Nah, reduplikasi sintaksis termasuk juga yang dilakukan terhadap akar yang menyatakan waktu. Contohnya, besok-besok kamu boleh datang ke sini. Contoh kedua, dalam minggu-minggu ini kabarnya beliau akan datang. Ya, itu contohnya ya. Nah, kita masuk pada reduplikasi semantik. Reduplikasi semantis ini adalah pengulangan makna yang sama dari dua buah kata yang bersinonim. Misalnya, ilmu pengetahuan, ilmu, ulama, dan cerdik cendekia. Kita lihat kata ilmu dan kata pengetahuan memiliki makna yang sama. Kata alim dan ulama juga memiliki makna yang sama. Demikian juga kata cerdik dan kata cendekia. Termasuk di dalam bentuk ini adalah bentuk-bentuk seperti segar, buger, muda belia, tua renta, gelap gulita, dan kering merisik. Namun, bentuk-bentuk seperti ini dalam berbagai buku tata bahasa dimaksudkan dalam kelompok reduplikasi berubah bunyi. Memang bentuk sugar berupa bunyi masih bisa dikendali. Tetapi bentuk muda belia dan kering merisik tidak tampak sama sekali bahwa unsur pertama berasal dari unsur kedua atau sebaliknya. Reduplikasi morfologis. Reduplikasi morfologis dapat terjadi pada bentuk dasar yang berupa akar, berupa bentuk berafiks, dan berupa bentuk komposisi. Prosesnya dapat berupa pengulangan utuh, pengulangan berubah bunyi, dan pengulangan sebagian. Nah, kita masuk pada pengulangan akar. Bentuk dasar yang berupa akar memiliki 3 macam proses pengulangan, yaitu pengulangan utuh, pengulangan sebagian, dan pengulangan dengan perubahan bunyi. Kita lihat di sini yang satu pengulangan utuh, yang artinya bentuk dasar itu diulang tanpa melakukan perubahan bentuk fisik dari akar itu. Misalnya meja. Meja bentuk dasarnya meja. Kuning bentuk dasarnya kuning. Makan bentuk dasarnya makan. Kalau bentuk dasarnya kalau. Dan sungguh-sungguh bentuk dasarnya sungguh-sungguh. Nah, sekarang pengulangan sebagian, yang artinya yang diulang dari bentuk dasar itu hanya satu suku kata saja. Nah, dalam hal ini suku awal kata disertai dengan pelemahan bunyi. Misalnya leluhur, bentuk dasar luhur, ya, bentuk dasarnya luhur. Tetangga, bentuk dasarnya tangga. Jejari, bentuk dasarnya jari. Lelaki, bentuk dasarnya laki. Dan peparu, bentuk dasarnya paru. Yang ketiga, pengulangan dengan perubahan bunyi, yang artinya bentuk dasar itu diulang tetapi disertai dengan perubahan bunyi. Yang berubah bisa bunyi vokal dan bisa bunyi konsonan. Keempat, pengulangan dengan ifiks, ya. Yang dimaksudnya sebuah akar diulang tetapi diberi infiks pada unsur ulangnya. Perhatikan contoh berikut ya. Salah satu contohnya, 1. Turun temurun. Contoh keduanya tali temali. Nah, kita masuk pada judul kecil lagi, pengulangan dasar berafiks, ya. Sub bab ini berjudul pengulangan
dasar berafiks. Namun di sini perlu diperhatikan adanya 3 macam proses afiksasi dan reduplikasi. Yang pertama, sebuah akar diberi afiks dulu, baru kemudian diulang atau direduplikasi. Misalnya pada akar, lihat mula-mula diberi fix. Menjadi, melihat. Kemudian baru diulang menjadi bentuk melihat, lihat. Nah, yang kedua, sebuah akar direduplikasikan dulu, baru kemudian diberi afiks. Misalnya, akar jalan mula-mula diulang menjadi jalan-jalan. Nah, yang ketiga, sebuah akar diberi afiks dan diulang-ulang secara bersama-sama. Misalnya, pada akar minggu diberi prefiks ber dan proses pengulangan sekaligus menjadi bentuk berminggu-minggu. Nah, ada di sini berikut di sini dikatakan bahwasanya berikut ini dibicarakan proses itu dengan afiksnya satu persatu. Yang pertama, akar berprefiks. Dan selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman kami Ayodi Giawa, di mana reduplikasi kompositum. Reduplikasi kompositum ini salah satu gabungan kata yang dibedakan atas 2 bagian unsur. 1. Unsur sederajat dan 2 unsur tidak sederajat. Di sini kita akan membahas unsur sederajat, di mana unsur sederajat ini digunakan untuk menghubungkan 2 bagian kalimat yang sederajat. Contohnya ayam itik dan tikar bantal. Sedangkan unsur tidak sederajatnya digunakan untuk menghubungkan 2 kalimat dan peristiwa yang tidak sederajat. Contohnya surat-surat kabar, buku-buku agama. Contoh lainnya jemaah haji. Reduplikasi dasar nominal, di mana reduplikasi dasar nominal ini secara morfologis dapat berbentuk akar, berbentuk berprefiks pe, berbentuk berprefiks ke, bentuk berkonfiks pe dan an, bentuk berkonfiks per dan an, dan berupa gabungan kata. Contohnya pengumuman, berawalan dengan pe atau berprefiks pe, berakhiran dengan an atau bersufiks an. Baru masuk pada reduplikasi dasar verba, di mana secara morfologis dapat berbentuk akar, berprefiks ber, berkonfiks an, dan berprefiks me, infleksif
dan derivatif berprefiks inflektif berkonfliks di dan kan infleks berkonfliks ter, kan inflektif berkonfiks me dan i. Contohnya kejadian berawalan dengan ke atau berprefiks ke, berakhiran dengan an atau bersufiks an. Reduplikasi dasar verba ini hampir sama mereka dengan reduplikasi nomina. Selanjutnya reduplikasi dasar adjektif, di mana sebagai bentuk dasar dalam proses reduplikasi dapat berupa seperti merah dan tinggi. Dan dapat berupa kata gabung seperti merah darah dan kuning telur. Namun yang lazimnya direplikasikan adalah yang berbentuk akar. Yang reduplikasi pada dasar adjektiva dapat menghasilkan makna gramatikal, yaitu banyak yang contoh selanjutnya meskipun, atau contoh kalimatnya dari jauh air laut tampak kebiru-biruan, warna bajunya putih kehijau-hijauan. Yang menjadi reduplikasi dasar adjektifanya kebiru-biruan, kehijau-hijauan. Itu saja penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan tentang reduplikasi dasar kelas tertutup. Jadi di sini kita akan lihat pengertiannya, yaitu reduplikasi dasar kelas tertutup adalah kata-kata yang keanggotaannya suka bertambah atau berkurang, dan jumlah keanggotaannya relatif terbatas. Yang termasuk kelas tertutup adalah kata-kata yang termasuk di dalamnya, seperti adverbia, pronomina, numeralia, konjungsi, artikulus, dan interjeksi. Kata-kata yang termasuk kelas tertutup ini pun ada yang mengalami proses reduplikasi, namun makna-makna pun ada yang mengalami proses tersebut sukar dikaidakan. Jadi reduplikasi dasar kelas tertutup ini membahas tentang kalimat-kalimat yang bertambah atau kalimat yang terbatas, di mana tidak semua kalimat digunakannya. Jadi supaya kita lebih paham, kita akan membahas beberapa bagian-bagian dari reduplikasi dasar kelas tertutup. Salah satunya yaitu reduplikasi dasar adverbia negas. Kosakata adverbia negas adalah bukan, tidak, tak, dan tiada. Yang terlibat di dalam proses reduplikasi hanyalah bukan dan tidak. Jadi kita akan tahu tadi bahwa reduplikasi dasar adverbia negas ini adalah contohnya seperti bukan, tidak, tak, dan tiada. Yang termasuk di dalam reduplikasi yaitu
tidak ada tak, yang ada bukan dan tidak. Jadi reduplikasi dasar adverbial negas ini tidak membahas tentang bukan dan tidak, ataupun membahas tetapi tidak berkaitan dengan reduplikasi dasar kelas tertutup, yang itu terfokus kalau itu yang membahas tentang tidak ada kata tak, yang ada bukan dan tidak. Sekarang kita akan masuk dalam reduplikasi dasar adverb larangan, di mana kosakata tersebut adverbial larangan adalah jangan dan tidak boleh. Yang berkenaan di reduplikasi hanyalah akar jangan seperti tempel dalam tamatan. Contohnya, hari ini dia tidak masuk sekolah, kemarin dia juga tidak masuk, jangan-jangan dia sakit. Jadi itu membahas tentang reduplikasi dasar adverbial larangan. Jadi ada kata larangannya, di mana kata larangan tersebut ada sebuah gangguan atau larangan yang tidak boleh dilakukan seseorang. Seperti di dalam contoh tadi, yaitu hari ini dia tidak masuk sekolah, kemarin dia juga tidak masuk, jangan-jangan dia sakit. Jadi memiliki makna. Apa sih kata dari jangan-jangan itu ketika 2 kali diulang? Dia memiliki makna. Sekarang kita akan masuk dalam reduplikasi dasar adverbial kala. Kosakata adverbial kata adalah kata sudah dan telah untuk menyatakan kala masa lampau, sedang, tengah, dan lagi untuk menyatakan kala akan atau untuk menyatakan kala yang akan datang. Contohnya yaitu kerja hanya mengumpulkan harta seakan-akan dia bisa hidup selamanya. Jadi ini membahas tentang reduplikasi dasar adverbial kala yang memiliki membahas tentang masa lampau atau tengah maupun masa akan datang, di mana kalimat tersebut membahas seperti contoh tadi. Jadi itu terfokuskan kepada seseorang. Jadi seakan-akan hidupnya tidak hanya tergantung pada sebuah harta seperti contoh tadi. Sekarang kita akan masuk reduplikasi dasar adverbial keharusan. Kosakata adverbial keharusan adalah barangkali, kali, dan mungkin yang menyatakan kemungkinan mesti harus wajib. Itu kata reduplikasi dasar adverbial ini keharusan. Jadi kata yang wajib seseorang dilakukan itu adalah sebuah perintah. Contohnya, mari kita singgah ke rumah beliau. Kali-kali saja beliau ada di rumah. Jadi itu kata perintah. Mari itu sebuah ajakan kepada seseorang. Jadi di dalam reduplikasi ini tadi, kenapa dikatakan ada yang 2 kali diulang? Yang dimana contohnya tersebut tadi yaitu mari kita singgah ke rumah beliau. Jadi kali-kali saja beliau ada di rumah. Jadi tadi kata kali itu ada 2 kali. Makanya itu berkaitan dengan reduplikasi. Kita akan masuk dalam reduplikasi dasar adverbial taraf. Kosakata adverbial taraf adalah agak, sangat, amat, sekali, sedang, kurang, dan paling. Contohnya yaitu harus dihitung yang benar, jangan menggagak-agak saja. Jadi itu membuat seseorang reduplikasi dasar adverbial taraf ini membahas tentang kata-kata singkatan seperti agak, sangat, amat, sekali. Jadi dia mempersingkat kosakata itu, dia perkecilkan lagi. Sekarang kita masuk dalam reduplikasi dasar adverbial frekuensi. Kosakata adverbial frekuensi adalah sekali, jarang, sering, dan lagi. Contohnya sekali-sekali dia datang juga ke sini. Jadi pengulangan kata tersebut itu diawali dari awalnya, berulang kali. Contohnya sekali-sekali dia datang juga ke sini. Jadi dikatakan di situ ada pengulangannya mulai dari awal, bisa di tengah, bisa akhir. Itu dikatakan reduplikasi dasar adverbial frekuensi.
kita akan masuk reduplikasi dasar adverbial tanya. Jadi kosakata adverbial tanya adalah apa, siapa, berapa, dan mana. Jadi ini membahas tentang reduplikasi dasar adverbial tanya. Ini membahas tentang seseorang mempertanyakan sesuatu kejadian ataupun membahas tentang rasa penasaran kepada seseorang. Dia bertanya, contohnya, kalau ada apa-apa dengan beliau, tolong beritahu kami. Jadi ada sesuatu yang yang merasa dia penasaran ketika dia ada sesuatu hal tersebut kan. Jadi dia memperingatkan seseorang itu supaya tidak lupa untuk memberitahukan kepada dia. Itu dikatakan reduplikasi dasar adverbial tanya. Sekarang kita akan masuk reduplikasi dasar pronominio demonstratif. Kosakata pronominio demonstrasi adalah ini, tidak, begini, dan keempat kata terlibat dalam proses reduplikasi seperti tanpa dan kalimat-kalimat. Reduplikasi dasar konjungsi subordinatif. Kosakata konjungsi subordinatif adalah karena sebab asal, latar yang menghubungkan, menyatakan sebab kalau. Contohnya, mari kita ke kebun kalau ada dunia jatuh. Contoh kedua yaitu dia melakukan penyamaran dengan memakai kumis, rambut palsu, pakaian aneh-aneh sampai-sampai kami tidak mengenalinya. Jadi itu membahas tentang reduplikasi dasar konjungsi subordinatif. Yang berkaitan dalam tersebut adalah tentang membahas ketika sesuatu kalimat tersebut asalnya dari mana, atau asal makna kata tersebut, sebab. Itu membahas tentang reduplikasi dasar konjungsi subordinatif. Itu yang dipelajarinya. Dipelajarin tentang bagaimana kalimat tersebut sebabnya. Sebab ini adalah penyebab, artinya kejadian. Kalau dibilang asal, itu asal kalimat tersebut atau kejadian. Kalau contohnya kejadian yang terjadi, itu asalnya dari mana, kenapa bisa terjadi, apa penyebabnya. Nah, seperti itu tentang reduplikasi itu. Terima kasih. Mungkin demikian saja hasil pemaparan hasil diskusi kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton dan mendengarkan hasil materi kami pada hari ini. Jika banyak yang salah dari tutur kata, dari penyampaian, dari kalimat kata dalam menyampaikan, mohon dimaklumi. Dan boleh juga diberikan komentar di bawah. Terima kasih.